Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah, dan kasih Allah terus hadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billahil azim. Segala puji hanya milik Allah. Rahmatnya, kasih sayangnya. Di hari ini kita berada di rumah yang penuh berkah ini ya. Namanya Pak Windu. Sehat Ibu, sehat. Seger, semua seger. Hatinya ayam ya. Seneng ya, subhanallah. Salam dan salam kita sanjungkan dari Bapak manusia aku, manusia mulia, uswah hasanah yang terbaik, model terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Syafatullah. Kita akan terus dan terus bersalawat. Bersama itu kita taslimah ya, untuk patuh itu dan jalan-jalannya. Semoga kita menjadi bagian umatnya Nabi yang tak pernah bertatap muka, yang berjarak 1400 tahun lebih, tapi terus juga jalan-jalannya. Dan semoga kelak kita menjadi umat yang diridhoi oleh Kanjeng Nabi. Amin. Jadi diridhoi oleh Nabi, masya Allah. Yang kita muliakan guru kita Mursyiduna Syekh Haji Sadaya Batawi, pembimbing rohani kita. Kita harus berdoa beri panjang umur di pada kemarin bersyukur. Amin. Ya, berhormati kita ini berada di Masjid Zikir Asrat Al-Maliki. Di masjid ini menyebut kita semua para pendaki rohani. Para pendaki rohani. Pendaki. Apa pendaki? Oh, pendaki. Dan itu naik ikan tangga. Mendaki gunung apa mendaki gunung? Mendaki gunung. Jadi gunung rohani. Jadi kita ini para salik menuju para pendaki rohani. Bahasa Inggrisnya apa? Spiritual walker. Pekerja spiritual walker. Pendaki itu seperti ya pendaki gunung. Banyak orang yang bukan pendaki gunung, maka pendaki gunung itu sesuatu impossible. Sangat tidak mungkin, berat, susah, repot gitu. Maka pendaki gunung itu sesuatu pekerjaan yang mahal berat. Maka bagi orang-orang awam yang bukan pendaki, menyebut para pendaki wong kok kurang gawean, golek molo, golek gawean, golek kosong. Kenapa? Malam-malam kayak kangen munggah gitu kan. Terus tadi pendaki gunung, jadi tadi pendaki sejati, pendaki gunung maksudnya. Tadi pendaki gunung belum lama sampai pendaki gunung sampai tangan saya juga sobek. Jadi bagi bukan pendaki, melihat pendaki itu sosok orang yang bermolong, berkosong, laupung, bunyi-bunyi, biaya, naik turun, memulang, ya, mengunggah gunung, gitu. Cek, mengunggah gunung, itu bagi orang tidak pernah lakukan. Tapi bagi para pendaki itu satu sensasi tersendiri. Bagi para pendaki gunung itu mendaki itu sensasi tersendiri. Dan ternyata mendaki gunung itu enaknya tidak cuma sampai di puncak gunung. Ketika baru mulai naik aja, saya bisa ngomong karena saya mendaki. Pagi naik aja udah seneng. Bayangkan teman-teman, kalau saya itu orang Boyolali ya. Saya di bawah gunung bagus, banyak Merapi. Jadi ketika naik gunung, belum mendaki, baru dari kota Boyolali misalnya naik ke Selong, gue senengnya pol-polan. Naiknya bukan dapat
sampai ngomong tentang akan terjadi dan terpaham. Mendaki itu satu sensasi tersendiri. Tadi kalau saya boleh review itu melihat awal. Saya ini pendaki gunung, saya ini pendaki. Jadi pendaki gunung kalau saya ke Boyolali rombongan ke titik Selo itu kan bawa angkutan. Zaman dulu mobilnya bagus, zaman sekarang mobilnya bagus. Dulu naik El Sapek atau Volte. Bagus. Itu udah beli waduh berangkat. Waduh muka gunung ini. Wah, pisang guya-guyu. Jadi apa dari gunung itu ketika belum dari gunung pun sudah kat. Ada mobil guyang. Wah. Wah, senengnya pokok. Ini belum dari gunung. Di sini seneng harus seneng. Kemudian biasanya ya seperti saya ketemu-ketemu juga ketawa-ketawa guyu-guyu. Kemudian biasanya di pos 1 di rumah penduduk. Tetap aja guyon-guyon kalau gede itu api-api ya, klasik banget. Makan mie istimewa. Tidur nanti jam 12 berangkat. Kenapa? Biar sunset pagi. Dan gunung waduh bepol loh itu. Tetapi menarik. Ini yang bagi orang lain yang motor kosong gitu. Tapi tentang kadang juga keasikan sendiri. Asik dan asik. Kemudian mendaki gunung. Ya berdoa mulai. Dan mendaki itu mengasihkan. Kadang tiba waktu guyonan, wah, terus baik dengan segala perjuangannya. Kalau Merapi itu pertama ketemu pasar Bubrah, wah, birunya kamu tuh, biru. Rasanya di atas bisa melihat ketinggian itu kan tidak ternyata. Itu belum masih dini hari, naik saya puncak itu kosong apa ya? Di itu kosong apa? Tetapi ternyata mendaki itu ada keasikan tersendiri. Dan ternyata jarang orang saya udah gunung kapok itu jarang. Kenapa teman-teman? Karena satu gunung didaki, maka dia akan pengen naik ke gunung-gunung berikutnya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Jadi para pendaki sejati ketika satu gunung dia telah tercapai, ini akan dari gunung-gunung berikutnya. Ini membuat orang lain yang tidak melihat sosok experience itu pengalaman batin pendaki, memang gawian orang ini, dia kolong, satu gunung demi gunung. Dan dulu sahabat pribadi hampir sahabat malam minggu saya tuh naik gunung dulu. Sahabat malam minggu, beli perkoran. Oh yang omong kesel. Dan itulah namanya pengalaman batin yang saya dilukiskan, betul ya? Ngomong tuh dari gunung, suruh ngomong gak bisa. Gue jawabnya cuma enak, pokoknya enak. Maka kenikmatan itu kan tidak bisa digambarkan. Nikmatnya tuh gak bisa digambarkan. Artinya penggambaran nikmat itu gak akan mewakili rasa hati gitu. Itu experience gitu. Yang bisa merasakan cuma iya. Jadi naik gunung begitu loh ibu. Ditanya ngapain naik gunung? Wah enak pokoknya. Dia nggak bisa berikan alasan logis nggak bisa. Tapi dia experience gitu. Kayak ibu yang berarti tak umroh tak haji ke tanah suci, makanya naik opo. Pokoknya gitu pokoknya.
Nah, pokoknya bagi orang mendengarkan itu kan nggak bisa menerjemahkan. Ada menerjemahkan dengan sangat terbatas gitu. Tapi bagi pelakunya, kali kata pokok itu mewakili sesuatu yang susah dilukiskan, mewakili sesuatu yang susah divisualkan, digambarkan. Kuraiso, gue nak tenang lah gitu. Itu kayak gitu. Maka sang pendaki sejati satu gunung tercapai, naik gunung lagi, termasuk saat ini saya agak mengikuti tentang ke puncak Kartens. Ini sebenarnya agak ikuti ya. Karena saya ini pendaki, jadi saya itu mengikuti kisah tentang puncak Kartens. Jadi puncak Kartens itu masuk tujuh gunung tertinggi dunia. Itu sebelum naik ke puncaknya saja itu jalan 6 hari. Itu artinya perjuangan yang luar biasa, dengan tingkat effort perjuangan yang luar biasa, dengan biaya tidak sedikit. Tapi kok dilakoni? Kalau kita tanya saat pendaki itu, enak kok, si Besari itu, enak kok, menurut tak bisa. Dan dia nggak kapok, karena di sana dapat balik mati gitu. Dia berangkat suatu menurut dia barengan, dia balik dari puncak nih, ada 2 orang. Nah itu yang mati itu umur 9 tahun loh ya. 9 tahun itu kan berapa? Hah? Ya, bayangkan kayak Pak Win. Bayangkan kayak kengkangan gak gunung coba. Saya pikir, kenapa? Itu ada experience. Dan ternyata itu kan yang pendaki betul, sudah ke Kilimanjaro, di luar negeri hobinya banyak, udah gunung. Nah itulah mereka. Jadi bagi para pendaki, dia tidak bisa melukiskan nikmatnya. Paling hanya kalimat enak kok, pokoknya seperti konsep ekodi. Dan itulah teman-teman di basis kita ini semua para pendaki lengkap. Dan begitu satu gunung kaki tercapai, nanti pasti punya hasil pasal gunung-gunung berikutnya. Sampai kapan Bu? Ini luar biasa. Ini luar biasa. Maka namanya pendaki, masing-masing pendaki punya experience sendiri. Kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kita tidak sedang bertarung dengan siapapun, tapi kita sedang bertarung dengan diri kita sendiri. Oke, yes, di Masjid Asamat saya 14 tahun. Maka saudara tidak perlu bandingkan, wah ada Pak Babang belum matang, belum tentu. Tapi yang pasti kalau ibarat di Gunung Asamawat, gunung itu ada Asamawat, ada enak ya, terus tak tinggal wingi-wingi, tak tinggal wingi-wingi. Merasa Bapak Ibu berarti mau bareng monggo, aku jangan nunggu tak nuzul Quran. Ini salah dari Senin besok saya ke sana. Tingkat kerepotan yang luar biasa. Gak dipikir ya apa, numpak apa keringan atau Pak Sinar Jaya bawa elef dan sebagainya. Sama bisa. Hari Senin saya pengelolaan. Gak dipikir peringatan dulu kan rambut gunung Tanjung Gunung kira-kira pas golek kiai model apa, ustaz model apa, habib model apa, wono. Lah ngopo mlayu rono biaya, betul? Ya biaya ada sebagainya. Tapi lagi-lagi ini sesuatu yang sifatnya pengalaman batiniah. Bahasa marketingnya itu namanya experience, customer experience. Saya customer rasa bawa. Jadi customer experience. Jadi customer itu pada satu experience yang lagi-lagi sudah dilukiskan. Itulah hakikat pendakian. Jadi siapa yang menikmati pendakian adalah hanya para pendaki sendiri. Bagi bukan para pendaki,
Mereka melihat sang pedaki lopo kurang gawian penganan. Teman-teman saya hormati, baru saja tadi kan kita juga santunan, betul ya? Bagi banyak orang kan ada ini, wah orang puharong kok, ada gitu, orang puharong kok santunan, ada gitu, betul ya? Betul? Orang puharong kok santunan, orang di luar sana, betul? Jadi kenapa santunan tahunnya yang muharram, rombongan, urunan, urun apa, wis warga, kalau segudulnya cahaya, wis selesai. Iya, kasih dulu. Tapi kita dan Bapak Ibu, saya bersyukur alhamdulillah kita habis pilih. Dua dari pendaki-pendaki itu kan saya juga udah jadi pribadi berbeda. Udah jadi pribadi berbeda. Saya sebelum subuh sampai tidak kerengangan betul. Kerengangan betul. Ya, ada bejabi. Bapak Ibu, saya jangan lagi lega, Bapak Ibu, saya aku lagi penak, ini sih pusat, udah enak, udah obat sampai ini obat. Jadi Ibu kalau aku yang pamit saya itu selesai, gak ada urusan. Dan saya tidak dikenai sanksi, wah Pak Bapak selesai, betul. Tapi bukan itu masalahnya. Ini sangat masalah itu soal harian. Di ruang ini paling enggak yang baru lihat kan saya dapat sapi itu untuk keluyuran. Begitu, ini buah dari dakian. Dan ini pun masih berbentuk pendakian ini. Ini lagi keringetnya, huruf duitnya, bukan duitnya. Orang Ibu, saya tidak sedang mengatakan ini hebat, Pak, just enggak, ini story aja. Tapi ini salah satu buah dari pendakian, sekaligus juga ini sedang pendakian itu gitu. Itu. Maka Bapak Ibu, kita ini para purotnya Posituda, kita dididik, dilatih untuk semua berisak pendaki itu. Kita akan dibimbing untuk tidak berdiri manusia rata-rata. Kita manusia rata-rata adalah manusia bukan pendaki. Tentu kita tidak berharap kita lebih baik, lebih superior, lebih dasar. Enggak sih. Ini cara kita, ini torekoh kita, tarekat kita, jalan perjalanan kita itu begitu. Maka kita sering menyebut, ini bahasa kita ya, bahasa kita, ada orang tasawuf dan orang syariat. Kita orang tasawuf itu pencari hakikat. Syariat ya syariat, orang syariat ya. Orang syariat itu, ini sila saja ya. Orang syariat itu yang kita bentuk gambaran, jadi syariat, jadi kalkulatif terus gitu. Jadi bahkan kita ngaji ketemu sama guru ya, kita lihat contoh itu naik Firdaus, kita telinga dan kering banget itu. Kering, kita kering, jadi ya lo kering gitu, kering. Tadi pagi saya di sebuah masjid, MC-nya kan gitu, kita bareng-bareng nanti bersama-sama di surga ya Allah gitu. Kan benar, itu nggak salah gitu. Dan Quran memang begitu. Tapi kita kering, gak nyaman. Surganya Allah gak nyaman. Apalagi yang sedang untuk beda 100 derajat, apalagi menolak balak dan cepat suku, ya rosak. No. Itu iya sih Mas Allah, tapi kita harus bisa ya Allah, ya hakka, ya apa kita harus bisa gitu. Itulah hakikat dari pendakian. Lagi-lagi ini mesti selalu katakan kita bukan bersama yang benar, enggak. Tapi apapun yang membuat kita makin dekat terhadap pada Allah, kita jalan. Dan kita ngambil jalan yang tidak gampang. Kita ngambil jalan yang tidak lazim. Kita ngambil jalan tidak banyak dijalani orang. Nah, Bapak Ibu, keluarga saya ngomong ikhlas tidak diajak melangkah, tidak di jalan ngomong ikhlas.
Ikhlas. Ikhlas. Ikhlas. Ridho. Ya cak pelaku dibarak rampung. Ya wis Islam reguler biasa. Jadi kita akan diajak. Siap Ibu nggih? Siap? Siap. Oke, itu. Nah nanti Bapak hormati, rangkaian pendakian itu banyak banget, banyak cara, banyak apapun dan semua sok mampu kita jalani. Karena menuju Allah itu kan manistato asli dengan kemauan masing-masing. Dari startnya masing-masing gitu. Startnya masing-masing. Karena oleh Allah setiap kita diberi sumber daya yang berbeda. Artinya kita Bapak Ibu tentu yang tidak takut dalam obong ini, kalau dalam ibu ini orang tua, yang kita mengenai kayak Pak Vin, gue ini dia mau obong, lah aku nanti obong, tuh. Nah setiap kita masing-masing Allah dikasih sesuatu yang berbeda, maka tidak untuk dibandingkan. Sepakat nih. Ya kan sudah sampai ke tahlil. Aku ora iso. Tuh. Jadi bertakwa itu ternyata startnya manistato itu startnya kita. Ibarat dari gunung, kita nggak pernah tahu kita di mana, tapi selangkah ke depannya gitu. Jadi kalau kita belum pernah naik gunung, mungkin ya aja naik terapi bagus sih, andong sik, telomoyo. Munggah numpak angkot. Nek ojek kan rapo sing penting dhuwure enak ngono tok. Wis ngono tok. Wis. Kuwi numpak ojek. Telomoyo rapo kok ojek. Sing penting nek puncak gunung wis enak ya ngono tok. Baru ini gunung Andong itu 2 jam. Dan dari gunung Andong itu 2 jam sampai puncak. BPL-nya cuma berapa? 1000 berapa? Itu Andong. Terus Andong mau picek Merapi. Bar Merapi Perbabu. Bar Perbabu Lawu lebih dhuwur juga tapi landai enak banget. Lawu itu tanpa perjuangan. Bayi wis Oh si Doro Subing kebar, Doro Subing gitu kan. Bagus lambat, supaya aku macam-macam. Ini latihannya telomoyo sih, cek. Nah, jadi teman-teman dakinya sesuai dengan manistato sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kita tidak untuk membandingkan diri kita dengan siapapun. Sepakat? Mana suaranya? Kita tidak untuk membandingkan diri kita dengan siapapun. Memang ada orang-orang yang suruh sing oke, dia calcu, oke, itu memang lintasan utama di situ. Ada yang pengajar, oke. Ada yang oke, di sebagainya, oke. Nah, jadi modal pendakian adalah kondisi kita saat ini. Oke. Nah, hal apa yang sama sebagai modal pendakian? Semuanya sama. Apapun yang jalan saya dengan kita, apa itu modal pendakian untuk harian, untuk bikin kopi kita? Yaitu apa? Ya, sabar dan syukur. Syukur dan sabar. Syukur adalah apa, Bu Ibu? Melihat segala sesuatu itu fadlnya Allah, itu karunia Allah, rahmatnya Allah. Apapun, karena setiap kebaikan itu dari Allah. Jadi termasuk kita ini misalnya, Pak Ibu, kita sedang ngurusi anak yatim. Ini tidak semua orang dikasih karunia itu, betul tidak? Kita dipilih oleh Allah itu. Kita kok wis mulai sekecal-secal tuh esok kita ke musola, ke masjid, jujur kota infak. Loh ini tidak semua orang dikasih karena semua kebaikan itu dari Allah. Kita sergap ngaji, sergap sholat itu
Ini fadlnya Allah semata. Aku bisa ini Allah yang bukan orang, tidak aku. So, udah jago gitu. Udah jago di Sugoto. Ini rahmatullah. Maka ibu di sini bahwa ibu termasuk kamu semua cek semua ini fadlnya Allah. Nah itu harus selalu kita komunikasikan, Pak. Ini kan porsi aja itu. Allah terima kasih menghadirkan orang-orang. Jadi porsi itu selalu nangis setiap hari ketika orang-orang datang. Itu bukan sopo sih kaya aku, nggak sempat. Kenapa? Ya Allah. Ya Allah itu, ini harus kita komunikasikan bahwa ini. Ya Allah, aku hadirkan kami. Ya Allah, kau beri kesempatan hamba untuk sholat. Ya Allah, kau beri kesempatan hamba bisa ini, bisa itu. Dan itu di bagian pikir kita, bahwa. Kenapa ini penting? Karena nanti makin lama kita butuh makin dihidupkan ini fadlnya Allah semata. Fadl Muhammad itu. Karunia-Nya, rahmatnya Allah semata. Maka bagi orang-orang yang lulus di sini, karena lulus eksplorasinya main terus, maka nanti sudah tidak akan sempat sombong. Tidak sempat sombong. Sombong sebelum bayar aku, tidak sempat. Tidak sempat. Tidak sempat. Maka orang-orang yang nanti makin dia bersyukur, makin bahagia hidupnya. Ya mau gawe yang keburuan gawe yang tuh alhamdulillah melakukan. Dan butuh lagi ya. Maka bagian dari pendakian. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sedang belajar terus ini, jadi saya juga belum sampai. Tapi sedang exercise saya, Pak. Latihan saya, jadi saya pagi dari kamar mobil keluar sampai ada cukup nyebrang tol itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa ya Allah sayangku? Ini saya Ibu ya. Sayangku kau berikan mobil, delok iki. Bensinnya penuh. Etol yono. Gitu? Ya Allah, esok-esoknya masjid Allah. Saking kalimatnya panjang, gak usah ucap kalimat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gini Ibu. Gini. Kadang Ibu ada ini kisah saya, nanti Bapak Ibu yuk bareng dengan kita. Saat di forum, tadi forum masjid Jami lah. Banyak Ibu. Ya Allah Rabbi, kenapa hamba yang kau pilih di sini? Karena yang pilih kan bukan ketua panitia, betul ya? Betul? Panitia loh, singgil babak, itu kan dia. Itu kan arah fadlnya Allah, betul ya? Saya Selasa itu Pak Ibu, itu di Atofik, Selasa sore. Itu wong 1.500 Pak. Ya Allah, sampai ini keluar yang gue. Ya, ini. Lagi latihan. Ibu sudah begitu, Allah kelompok kefat, Allah terima kasih sayangku. Bisa begini, bisa. Jadi kita mainin itu ya. Jadi hati kita hidup nanti hidup ini mau karunia semuanya. Gitu. Termasuk nanti biar jatuh ya Allah. Lepas manusia. Ya Allah sayangku. Jadi betul-betul Bapak Ibu kita bisa menangkap ini karunia Allah. Dan Ibu Bapak ini hanya bisa dengan latihan. Apa Ibu? Apa Ibu?
Buoro sudah latihan belum? Buoro siap-siap. Allah kasih sayangku, udah kasih karunia rumah besar, kasih rumah besar, pada rawuh di sini, kok gerakan hati pada hati di sini. Allah terima kasih. Saya repot nih kok seneng loh, repot seneng. Itu karunia. Repot kok seneng, ya Allah. Pada semua ini. Pada bar itu ya. Kita waktu 10 menit lagi ya sampai jam 3.15 ya Bu. Boleh nggak? Lanjut ya. Kita mesti melatih Bapak Ibu. Apapun yang Allah karuniakan itu kita komunikasikan, kita mainkan. Lagi-lagi ini ngomong gampang ibu-ibu bapak. Ini orang dilatih, orang latih meleso. Buktinya apa? Aku 14 tahun lagi bikin sore jalanku. Saya sama itu 14 tahun Mas Bruno. Aku latihan kiri lagi rong dino ibaratnya berteman sore. Kenapa? Ya dulu saya pernah ngaji ya. Enggak, ternyata pendakian itu melakukan actionnya gitu. Ya ini datang terjadi. Saya merasa memang secara waktu saya 14 tahun, tapi jangan ini lagi belakangan. Coba biar kan itu cerita. Artinya gak ada jaminan terus termasuk kita muridnya sopo gak ada jaminan kalau kita gak tirakan itu laku itu Pak. Maka videonya Pak Ibu maka jadi fadlnya Allah, karunia Allah yang kita Allah matur kasih sayangku yang ini tidak kau berikan pada semua orang. Hamba kau pilih. Kalimat-kalimat itu muncul terus Bapak Ibu. Laki-laki ini gawean gampang. Ini kerja batin. Ini bikin kopi, bikin buat ini. Ini kalau gak dilatih guys. Buktinya aku 14 tahun rasa dewi juga. Untuk dilatih. HP siapa yang berbunyi? Bergantian HP. Oke, monggo Bapak Ibu, yuk kita latihan karunia Allah, kebaikan Allah, rahmat Allah. Kita komunikasikan, kita sensualkan. Sensual itu menggabungkan visual, auditory, kinestetik, olfaktory, gustatory namanya. Sensual itu kan bahasa indrawi ya. Itu kita komunikasi Allah, tidak semua Allah. Nah, percayalah Bapak Ibu, nanti makin kita terlatih, percaya hidup ini namanya wina, karena wina, syukur dan syukur luar biasa. Dan akhirnya apa Bu? Sedikit demi sedikit penyakit hati kita bisa mulai terkikis satu demi satu. Saya juga pengen hatiku juga banyak dulu soal itu kelupaan aku, depak kiai aku. Masa itu lewat, alhamdulillah. Masa itu lewat. Masalah. Oke, itu namanya syukur. Yang kedua bersabar. Apa itu sabar? Segala sesuatu yang terjadi, yang hadir saat ini, yang tak seperti kita inginkan, maka sabar. Kenapa? Karena boleh jadi sesuatu yang baik itu belum baik bagimu, sesuatu yang perlu buruk baru. Aku Allah Maha. Artinya apa? Kita tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh, sabar. Sabar. Karena masing-masing kita oke, kita happy, good, oke. Tapi ada ruang-ruang gelap dalam diri kita. Kita masing-masing punya sesuatu yang belum seperti kekarapannya. Ya tanya Bu. Kita Bu. Ya Pak. Karena itu di bagian hidup kita ikhlas gitu. Caranya Allah. Terus lagi-lagi kita komunikasi sama ya Allah. Bahkan ngaku aja Allah. Apa enggak?
kondisi ini ya Allah. Allah, hamba ikhlas ya Allah, hamba ridho ya Allah. Semua karena Engkau ya Allah. Ya, di kota hamba Engkau ikhlas, itu loh, itu macam terus. Pegang terus, sehingga nanti Bapak Ibu tidak ada kejadian baik dan buruk, yang ada adalah baik dan baik. Semoga kita menjadi pribadi yang makin baik. Amin ya. Amin. Jadi punya penuh syukur dan penuh ridho apapun yang sudah dan sedang terjadi, sehingga nanti pangkok kita, gunung yang kita daki makin tinggi. Nah, makin tinggi posisi, kita akan melihat segala sesuatu dari titik yang lebih tinggi. Maka kita punya horizon yang berbeda. Nah, untuk naik horizon yang berbeda, memang punya tirakat waktu tadi atau lain. Lagi-lagi ini kalau nggak dilatih nggak bisa. Yuk dilatih Allah. Terus ini Allah terima kasih kasih. Butuh waktu. Tapi kan gak dilatih gak iso. Saya sendiri ngaji 14 tahun. Yang latihan ini baru kemarin sore. Ngapain aja selama ini? Karena ya seperti ngaji kan yang ngerti dewe, yang kesuwen ternyata ya. Yo nek sing paling urip, nek mati repot itu. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mas Amin. Mohon maaf Bapak Ibu. Selamat mendaki. Kita bareng-bareng mendaki rohani. Amin Bapak Ibu ya. Mulai niatkan tahun depan sebelum Ramadan masih ikut khawat. Niatkan mulai dari sekarang Bapak Ibu. Niatkan bismillah. Oke. Bulanan ke Tanjung Buruk carane hadir wis niatkan sih. Karena apapun yang membuat kita dekat dengan Allah, apapun yang membuat kita bisa mendaki makin tinggi Bapak Ibu, yuk kita jalan. Sepakat ya? Apapun yang membuat kita bisa mendaki lebih tinggi, ayo kita jalan. Terima kasih. Hanya pada Allah kita mohon, hanya pada Allah kita berserah diri. Wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.